kabar? Luar biasa ya. Nah, hari ini saya ingin berbagi tips kepada teman-teman bahwa ada kerangka atau ada tahapan atau ada langkah-langkah yang mesti harus Anda ketahui ketika Anda ingin mau masuk ke dunia digital. Ya, jadi teman-teman sekalian, hari ini saya ada di Pulau Hongkong. Jadi kalau di video saya kemarin saya sudah membahas ada 4 langkah untuk masuk ke dunia bisnis online yang bisa Anda tonton nanti di video saya yang kemarin. Nah, kali ini saya akan bahas kerangka atau tahapan apa yang bisa Anda lakukan ketika Anda ingin memulai masuk ke dunia digital marketing ya. Jadi mudah-mudahan dengan keempat langkah ini nanti mempermudah Anda supaya Anda tidak nanti kebingungan ketika Anda sudah mau masuk ke dunia digital marketing. Nah, kebetulan ada banyak teman-teman sebenarnya yang masuk ke dunia digital marketing yang ikut workshop sudah bayar mahal, tapi ternyata dia belum punya poin yang pertama itu. Nah, apa saja itu supaya tidak memperpanjang waktu, langsung kita bahas apa-apa saja yang perlu harus Anda ketahui. Pertama, Anda sudah harus punya produk. Nah, kalau misalnya Anda sudah punya produk, baru Anda bisa melangkah ke tahap berikutnya. Jadi di 4 poin di memulai bisnis kemarin saya sudah bahas bagaimana cara mendapatkan produk. Nah, produk ini apa saja yang bisa Anda gunakan? Ada 3 jenis produk yang bisa Anda pakai, yang bisa Anda pilih. Salah satu adalah produk yang sifatnya digital. Kemudian ada produk fisik. Yang ketiga adalah produk jasa ya. Jadi contoh saya akan mulai satu-satu. Produk digital adalah produk yang sifatnya tidak bisa Anda pegang fisiknya, tetapi bisa diperjualbelikan ya. Contoh misalnya dalam bentuk e-book biasanya paling banyak. Yang kedua bisa dalam bentuk video, atau yang ketiga bisa dalam bentuk membership ya. Jadi Anda bisa hanya dapatkan secara online atau secara digital. Paling banyak itu biasanya ebook. Contoh misalnya kalau Anda ikut e-course, nah Anda akan mendapatkan video dalam bentuk ebook ya. Nah, kemudian yang produk yang pertama sudah ada turunannya, ada 3. Kemudian yang kedua adalah produk fisik. Nah, produk fisik itu apa saja? Nah, contoh misalnya Anda jual produk pelangsing, produk pemutih, obat jerawat dan lain sebagainya. Oke. Nah, yang ketiga adalah jasa. Nah, kalau misalnya Anda punya jasa di bidang digital marketing, Anda bisa menjual jasanya. Anda misalnya punya jasa di bidang les bahasa Inggris, Anda bisa jual jasa les bahasa Inggrisnya ya. Jadi intinya Anda punya produk untuk Anda jual ya. Itu kerangka yang pertama. Langkah yang kedua Anda sudah harus tahu marketnya atau mau dipasarkan nanti kemana produk Anda ya. Itu yang langkah yang kedua. Nah, bagi sebagian orang ada yang menganggap bahwa target market itu sudah harus spesifik dari awal, misalnya umurnya berapa, tempatnya di mana, terus kemudian pekerjaannya apa, demografinya dan lain sebagainya ya. Tapi kalau menurut saya sebenarnya yang penting Anda mulai dulu ya. Kalau misalnya Anda sudah mulai, nanti juga perlahan-lahan Anda akan menemukan sebenarnya produk yang Anda jual itu target marketnya siapa ya. Jadi kalau misalnya Anda di ini, nah bagi Anda yang sudah buka video saya tentang Google Trend, sebenarnya itu bisa mempersempit atau mengetahui kira-kira siapa menjadi target market Anda. Salah satu contoh, Anda tahu nanti daerahnya kira-kira dari mana ya. Jadi di Google Trend sebenarnya Anda bisa tahu itu. Yang ketiga adalah Anda harus eksis di 4 pasar ini. Anda harus eksis di 4 pasar ini. Apa saja itu? Kenapa harus Anda eksis? Ya, kenapa harus Anda eksis?
karena dengan eksis Anda orang akan tahu ya, orang akan tahu siapa Anda. Oke, kalau misalnya Anda tidak eksis, Anda tidak pasti nanti orang-orang tidak akan ada yang tahu siapa Anda itu sebenarnya ya. Nah, kemudian Anda berani tampil ya. Jadi ada banyak orang malu ya, malu produknya mau ditampilkan di akun sosial media atau di akun-akun yang sudah ada. Ada 4 pasar yang bisa Anda sasar, ada 4 media yang bisa Anda sasar di media online, di media digital yang saya bilang tadi. Anda harus eksis. Yang pertama, Anda harus eksis di pasarnya Google. Oke, kenapa Google? Karena setiap orang yang butuh sesuatu kecenderungan itu mencari di mesinnya Google. Dengan Google itu ada 2 hal yang perlu Anda ketahui yang disebut dengan Search Engine Optimization dan Search Engine Marketing. Nanti apa itu akan kita bahas di video berikutnya. Oke. Yang kedua, Anda harus eksis di sosial media. Pasti Anda sudah tahu sosial medianya apa saja ya, misalnya Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest dan lain sebagainya ya, YouTube dan lain-lain. Oke, Anda harus hadir di sana. Oke. Pasar yang ketiga adalah Anda hadir di marketplace. Oke, apalagi nih marketplace? Oke, marketplace itu contoh misalnya Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada dan sebagainya ya. Anda tinggal search nanti marketplace tempat di mana Anda jual. Di Facebook juga sudah ada ya marketplace. Oke, marketplace secara khusus untuk Facebook. Nah, yang keempat adalah forum. Oke, nah ini adalah pasar yang keempat. Forum itu contoh misalnya kalau Anda jual beli mobil, biasanya forumnya sudah ada ya, forum jual beli. Oke, yang kedua ada seperti Kaskus, forum Detik, forum Lutanab dan lain sebagainya. Oke, nah Anda harus eksis di 4 pasar ini. Oke, nah dari semua rangkaian yang saya sebutkan tadi baru 3. Pertama adalah produk, yang kedua adalah pasar dan target market, yang ketiga adalah Anda eksis di 4 pasar tadi, yang keempat adalah Anda harus terus belajar, praktek, dan terus mencari mentor yang bisa membantu Anda. Nah, kalau Anda tidak bisa melakukan 4 ini, Anda akan merasa kesulitan, susah dan lain sebagainya. Oke, Anda tidak perlu harus buru-buru beli workshop yang mahal, beli ikut pelatihan yang mahal dan lain sebagainya. Yang penting Anda mulai dulu bertahap, kemudian Anda secara perlahan nanti naik kelas. Oke. Nah, itulah 4 poin kerangka digital atau 4 poin tahapan yang bisa Anda lakukan step by step supaya nanti Anda bisa ikut serta kalau Anda ingin bergerak di dunia digital marketing. Kenapa? Karena memang sudah trennya. Dan perhatikan dengan zamannya COVID sekarang ini, orang tidak bisa kemana-mana, semuanya serba online. Oke, salam sukses. Sekian dari saya, sampai ketemu di halaman 1.